Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu ala umuri tanwatin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadallahu amin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, peserta pengajian rutin Kamis malam atau malam Jumat, Cuklo Dakwahmu Al-Maskuri yang berbahagia. Pada malam hari ini kita kembali bisa menghadiri kajian hadis arba'in yang insya Allah akan dibersamai oleh Al-Ustadz Ari Wibowo MH, ya. Monggo Ustadz Ari, insya Allah hari ini malam ini sampai hadis kelima dari hadis arba'in. Monggo waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz Ari. Tafadhol. Baik, Pak Tito, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Cuklo Dakwahmu yang dirahmati oleh Allah, kita perlu terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah juga karuniakan kesehatan kepada kita baik jasmani maupun rohani, sehingga kita menggunakan waktu yang masih diberikan oleh Allah untuk bersama-sama thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang hayat, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, memang sekarang ini ilmu sudah sangat mudah untuk diperoleh. Zaman para imam-imam besar dahulu untuk menuntut ilmu itu harus pergi dari satu kota ke kota yang lain, bahkan pergi dari satu negara ke negara yang lain dengan perjalanan darat atau paling tidak menggunakan kendaraan air. Tapi kalau sekarang kita diberikan kemudahan di zaman dengan teknologi yang semakin canggih, kita menjadi lebih mudah untuk menuntut ilmu. Ketika kita ingin berguru kepada seseorang yang ada di seberang kabupaten atau kota, maka kita tidak perlu harus mendatangi ke sana, tapi cukup kita bisa belajar menggunakan teknologi secara jarak jauh. Nah, ini pandemi tentunya ada hikmah di baliknya. Salah satunya teknologi menjadi cepat sekali berkembang, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, karena teknologi itu menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ketika manusia tidak bisa bertatap muka secara bebas seperti dulu ketika belum ada pandemi, maka kemudian manusia berpikir sehingga menghasilkan teknologi yang canggih, salah satunya melalui Zoom. Nah, memang ketika kita menuntut ilmu, tanpa menggunakan kemajuan teknologi pun sejak dulu ya memerlukan bekal. Maka Syekh Zarnuji dalam kitabnya yang sudah sangat dikenal, yaitu At-Ta'limul Muta'allim, yang menjadi kitab ya seolah wajib dipelajari di pondok pesantren. Di dalam syairnya, Syekh Zarnuji
mengatakan lan tanalul ilma illa bisittatin. Orang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Saya kira setiap orang normal itu memiliki kecerdasan yang standar. Kemudian yang kedua, hirsun, tamak. Tamak itu yang boleh adalah tamak terhadap ilmu pengetahuan. Tamak itu tidak pernah puas dengan apa yang diperoleh. Tapi kalau tamak harta, itu lain cerita. Itu tidak boleh. Tapi tamak yang boleh adalah tamak ilmu. Tidak pernah puas dengan ilmu yang kita peroleh. Itu kunci yang kedua bagi seorang pengembara pencari ilmu. Maka tidak ada orang yang bisa mengatakan ilmu saya sudah cukup. Karena ilmu yang kita dapatkan itu tidak ada bandingannya dengan ilmu Allah. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Ketika kita ingin menuliskan ilmu Allah itu menggunakan tinta yang sebanyak air laut, maka tidak akan mungkin bisa menulisnya. Sekalipun didatangkan kembali dengan jumlah yang sama. Oleh karenanya maka ilmu yang kita peroleh itu tidak mungkin sudah cukup. Tetapi setiap orang itu pasti tidak cukup dengan ilmu pengetahuan yang sudah didapat. Itulah sebabnya kenapa ada utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Karena sepanjang hidupnya manusia mau berusaha sekeras apapun menuntut ilmu, ilmu itu tidak akan pernah cukup. Itu yang kedua. Jadi memang kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang maksimal, kuncinya adalah tamak. Tidak pernah puas dengan ilmu yang kita peroleh. Yang ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Jadi menuntut ilmu bukan hanya main-main. Bukan hanya ingin muncul saja bersama dengan saudara-saudaranya. Akan tetapi benar-benar memang niatnya adalah untuk tolabul ilmi, bersungguh-sungguh. Yang keempat adalah wabulghotun atau wadirhamun. Butuh modal. Para imam dulu ketika mencari gurunya, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, itu membutuhkan modal. Sama halnya dengan kita sekarang. Ketika kita menuntut ilmu melalui Zoom, maka kita membutuhkan kuota. Dan memang menuntut ilmu itu syaratnya salah satunya adalah bulghotun, dirhamun, modal. Kemudian yang kelima, wasuhbatul ustadz atau berhubungan baik dengan gurunya. Ya, para imam besar di masa lalu itu menjadi imam besar salah satu kuncinya karena senantiasa berhubungan baik dengan gurunya. Tidak pernah sekalipun Imam Syafi'i sudah memiliki madhab sendiri merendahkan Imam Hanafi, gurunya. Tetapi tetap menghormati, tetap ta'zim terhadap gurunya. Kemudian yang terakhir, watuluz zaman. Menuntut ilmu itu tidak bisa instan. Butuh waktu yang panjang. Sehingga kesabaran dalam menuntut ilmu itu adalah hal yang sangat pokok. Itu 6 hal yang disebutkan oleh Syekh Zarnuji di dalam kitabnya At-Ta'limul Muta'allim. Tapi ada juga kalau di pesantren-pesantren itu ada satu kitab yang biasanya gurunya itu mengajarkan menggunakan lagu. Dulu saya sempat diajari ketika di SD ngaji Sorogan, masih ingat sampai sekarang. Jadi guru saya mengajarkan menggunakan lagu. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Jawa. Ilingo tak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak cerita ake kumpuling kanti perteloid. Saya ingat benar, sekalipun bahasa Jawa gak bagus saya, akan tapi karena guru saya ini benar-benar
mengajarkannya dengan penuh penghayatan, itu sampai dengan sekarang sudah berapa puluh tahun yang lalu, itu masih teringat. Yaitu 6 hal yang menjadi kunci kita di dalam menjadi pengembara penuntut ilmu. Ya, sekarang kita lanjutkan hadis yang kelima. Kenapa tadi saya berikan prolog agak panjang? Karena hadis ini memang pendek dan syarahnya pun juga tidak panjang. Sehingga barangkali nanti bisa selesai lebih awal kalau tidak ada hal yang perlu didiskusikan. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. Kalau khomsatun itu 5. Kalau al-khamis itu kelima. Jadi al-hadithul khamis itu artinya adalah hadis yang kelima. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. An ummil mu'minin, diriwayatkan dari Ummul Mukminin. Kemudian di sini juga disebut Ummi Abdillah. Ummi Abdillah ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair. Kita tahu bahwa Aisyah itu istri Nabi yang tidak dikaruniai anak sampai dengan Rasulullah wafat. Akan tetapi Aisyah menginginkan memiliki kunyah. Ya, kalau dalam tradisi Arab, untuk panggilan kehormatan itu menggunakan kunyah. Nah, biasanya ditandai dengan Abu atau Ummu. Nah, misalnya Kang Suradi, mungkin putranya namanya Tamam, maka kunyahnya menjadi Abu Tamam. Nah, ini kalau di tradisi Arab Saudi, ini merupakan panggilan kehormatan. Nah, Aisyah juga menginginkan begitu. Tetapi Aisyah kan tidak punya anak. Oleh karenanya, maka kemudian Aisyah menggunakan kunyah yang dinisbatkan kepada ponakannya. Atau putra dari Asma, kakak dari Aisyah. Sama-sama putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Asma, kakak Aisyah, menikah dengan Zubair, kemudian memiliki anak yang bernama Abdullah bin Zubair. Nah, karena Aisyah menginginkan memiliki kunyah, maka kemudian dinisbatkan ke ponakannya, yaitu Abdullah bin Zubair. Nah, maka di sini Ummi Abdillah ini maksudnya adalah Ummi Abdillah bin Zubair. Nah, ibu dari Abdullah bin Zubair. Sekalipun Aisyah ini adalah bibi dari Abdullah bin Zubair karena anak dari kakaknya yaitu Asma. Nah, Aisyah ini memang meriwayatkan banyak sekali hadis. Karena Aisyah ini termasuk istri Nabi yang sangat cerdas. Nah, Aisyah ini sekalipun berada di rumah, ia tidak ikut dalam majelis ilmu bersama sahabat Nabi. Ya, ketika Nabi Muhammad di Masjid Nabawi mengajarkan agama kepada para sahabatnya, itu Aisyah nguping. Sekalipun tidak ada di majelis itu, karena rumahnya itu berhimpitan dengan Masjid Nabawi, maka Aisyah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahkan bisa jadi sahabatnya ini nggak ingat, tapi Aisyah itu mengingat dengan baik apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Ya, karena memang Aisyah ini memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Nah, Aisyah ini menjanda juga dalam waktu yang panjang. Jadi Aisyah itu menjanda kira-kira selama 45 tahun. Karena menikah dengan Nabi Muhammad itu di usia yang sangat belia. Nah, memang istri Nabi itu ketika Nabi wafat, maka tidak boleh menikah lagi. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wa azwajuhu
ummahatuhum. Jadi istri-istri Rasulullah itu adalah ibu dari orang-orang mukmin. Maka dikatakan ummul mukminin. Nah, sehingga tidak boleh menikah lagi. Jadi Aisyah itu menjanda kurang lebih 45 tahun yang kemudian wafat di usia 63 tahun. Nah, ini terkait dengan sosok Aisyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, qalat Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan atau melakukan sesuatu di dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi barang siapa yang mengadakan suatu urusan yang tidak memiliki dasar dari kami, kata Rasul, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Sekalipun Muslim itu meriwayatkan dengan matan yang lain. Nah, dalam versi riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi kalau tadi man ahdatsa, kalau riwayat Muslim itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak memiliki dasar dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Nah, ini bunyi hadisnya. Nah, kita ke syarah dari Ibnu Daqiq. Qala ahlul lughah, ahli bahasa berkata, ar-raddu huna, kata ar-raddu di sini bimaknal mardud, maknanya adalah tertolak. Jadi ar-raddu itu adalah ismul masdar, yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan gerund, kata kerja yang dibendakan. Tapi dalam bahasa Arab seringkali ismul masdar itu bermakna ismul maf'ul atau objek. Ya, maka di sini ar-raddu maknanya adalah al-mardud. Ar-raddu di sini maknanya adalah tertolak. Ai fahuwa batil, yaitu merupakan hal yang batil. Ghairu mu'tadin bihi, yang tidak dianggap. Jadi hal yang batil sehingga ya tidak ada nilainya. Sementara wa qauluhu laisa alaihi amruna, yakni hukumuna. Jadi kata tidak ada dasar dari kami, laisa alaihi amruna, maknanya adalah tidak ada hukum dari kami. Ya, artinya di sini adalah suatu yang diadakan yang tidak ada hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah raddun, mardud, adalah tertolak, tidak ada nilainya. Ya, kita lanjutkan. Hadal hadis, hadis ini qaidatun azimatun min qawaididdin. Hadis ini adalah kaidah yang sangat besar atau kaidah agung min qawaididdin, dari kaidah-kaidah agama. Jadi hadis ini sekalipun pendek tetapi sangat penting di dalam agama. Di sini dikatakan wa huwa min jawami'il kalimil lati utihal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini min jawami'il kalimi, merupakan kalimat yang ringkas akan tetapi maknanya sangat dalam atau luas, yang diberikan oleh Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu, sesungguhnya sharihun fi raddi kulli bid'atin wa kulli mukhtara'in. Ya, sesungguhnya ini jelas menurut hadis bahwa akan tertolak setiap bid'ah dan
hal yang diada-adakan di dalam agama. Nah, nanti ada penjelasan terkait dengan bid'ah menurut Ibnu Daqiq yang bisa kita simpulkan di dalam syarahnya. Karena kalau kita berbicara bid'ah, itu pendapatnya sangat variatif. Nah, makanya Muhammadiyah dengan NU itu dalam memahami bid'ah berbeda. Karena apa? Karena rujukannya berbeda. Ya, saya lanjutkan dulu. Jadi, poin pertama dari hadis ini adalah sudah jelas bahwa akan tertolak setiap bid'ah dan hal yang diada-adakan di dalam agama. Wa yustadallu bihi ala ibtali jami'il uqudil mamnu'ah wa adami wujudi thamaratiha. Hadis ini dijadikan sebagai dalil terhadap batalnya semua akad-akad yang dilarang di dalam agama dan tidak ada faedahnya. Jadi kalau ada akad-akad yang dilarang atau transaksi-transaksi yang dilarang di dalam agama, kok dilakukan, maka jelas itu mardud, itu tertolak dan tiada artinya sama sekali. Wastadalla bihi ba'dul usuliyyin ala annan nahya yaqtadil fasad. Wa riwayah al-ukhra wa hiya qauluhu, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan tadi man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa raddun. Nah, ini jelas, sorihah. Sorih itu jelas. Fi tarki kulli muhdatsatin. Ini sangat jelas agar kita meninggalkan setiap hal yang diada-adakan atau bid'ah. Sawa'an ahdatsaha fa'iluha au subika ilaiha. Jadi sama saja, sesuatu yang diada-adakan itu memang yang mengadakan adalah diri seseorang sendiri, ataupun yang mengadakan itu para pendahulunya. Artinya apa? Artinya bid'ah itu tidak harus yang menciptakan adalah orang itu. Tetapi bisa terjadi bid'ah itu yang membuat adalah orang terdahulu, kemudian dia hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang terdahulu. Padahal tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu juga disebut sebagai bid'ah. Nah, makanya di sini disebutkan fa'innahu qad yahtaju bihi ba'dul mu'anidin idza fa'alal bid'ah fayaqulu ma ahdathat syai'an fayuhtaju alaihi bihadhihi riwayah. Nah, jadi hadis ini ya memang penting untuk orang-orang yang memang keras kepala. Dia melakukan bid'ah tetapi mengatakan bahwa ma ahdathat syai'an. Kita enggak mengada-ngadakan sesuatu kok. Fayuhtaju alaihi bihadhihi riwayah. Akan tetapi ini yang mengadakan adalah para pendahulu. Jadi kenapa di sini ditekankan bahwa bid'ah itu tidak harus yang menciptakan itu diri dia sendiri. Jadi tidak harus dia menciptakan amalan tertentu baru bid'ah, tidak. Tetapi bisa jadi dia hanya mengamalkan apa yang telah diada-adakan oleh pendahulu. Nah, maka di sini pentingnya ditekankan bahwa ya tidak harus seseorang yang mengada-ngadakan. Bisa jadi orang itu hanya melanjutkan apa yang telah diada-adakan oleh terdahulu, dan itu juga disebut sebagai bid'ah. Yang tadi disebut mardudah, bid'ah itu pasti tertolak. Ya, di paragraf yang terakhir ya ini penjelasan mengenai bid'ah oleh Ibnu Daqiq. Wa hadzal hadits, dan hadis ini mimma yambaghi hifdhuhu wa isya'atuhu wa isti'maluhu fi ibtalil
munkarati fa innahu yatanawalu dzalika kullahu. Jadi hadis ini hendaknya senantiasa dijaga, disebarkan, dan diamalkan. Untuk apa? Fi ibtalil munkarati fa innahu yatanawalu dzalika kullahu. Untuk apa kok kita harus menjaga, menyebarkan, mengamalkan hadis ini? Ya untuk menggugurkan kemungkaran-kemungkaran, hal yang diada-adakan yang tidak ada sandarannya. Fa'amma tafrighul usulil lati la takhruju 'anis sunnati fala yatanawaluha hadza ar-raddu ka kitabatil Qur'anil aziz fil masahif. Jadi di sini Ibnu Daqiq menjelaskan bahwa kalau sifatnya hanya merinci dari hal-hal yang pokok yang itu sudah diatur di dalam sunnah, maka itu bukan termasuk yang raddun, bukan termasuk yang tertolak. Artinya apa? Ada dasarnya. Tetapi dasarnya itu enggak rinci. Ya, kemudian merinci dengan amalan tertentu. Maka merinci amalan yang ada dasarnya di dalam as-sunnah itu bukan merupakan bid'ah. Maka Ibnu Daqiq mencontohkan ka kitabatil Qur'anil aziz fil masahif, seperti menulis Al-Qur'an fil masahif di dalam mushaf. Kita tahu dulu Al-Qur'an memang ditulis, tapi belum dikodifikasi, belum disatukan di dalam kitab. Nah, dulu ada beberapa versi Al-Qur'an yang kemudian pada masa Utsman dikumpulkan para penghafal Al-Qur'an itu dan akhirnya dipilih satu. Makanya yang kita pegang itu biasanya ada tulisannya Rasmul Utsmani. Itu Al-Qur'an tunggal yang dulu oleh Utsman diakhiri adanya beberapa versi Al-Quran. Nah, tapi versi-versi Al-Quran yang ada ketika itu tidak maknanya bertentangan satu dengan yang lain. Paling hanya beberapa lafaz yang berbeda. Maka kemudian yang lain dimusnahkan menjadi satu versi, maka disebut dengan Rasmul Utsmani. Tidak ada perintah untuk mengkodifikasi atau mengkitabkan Al-Quran. Tetapi ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya menulis saja boleh kok. Nah, kalau menulis boleh, kenapa disatukan dalam bentuk kitab tidak boleh? Nah, maka menuliskan Al-Quran kemudian mengkodifikasi dalam kitab itu ada dasarnya di dalam sunnah sekalipun tidak secara langsung. Sunnah itu mengaturnya secara global, yaitu memperbolehkan menuliskan Al-Quran. Kemudian pengkodifikasian Al-Quran itu merupakan amalan untuk merinci apa yang ada di dalam sunnah. Ya, kemudian Ibnu Daqiq melanjutkan ini ya. Wakal madzahib allati an husni nadhuril fuqaha al-mujtahidin yarudduna al-furu' ilal usul allati hiya qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga dengan madhab-madhab yang ada. Ya, madhab-madhab itu kan sifatnya hanya merinci atau memperjelas apa yang masih global di dalam as-sunnah. Jadi tidak keluar dari as-sunnah. Ya, Al-Quran dan as-sunnah itu kan terkadang mengaturnya masih bersifat global. Sehingga tidak terlalu jelas. Nah, disitulah terbuka pintu untuk berijtihad. Ya, hasil dari ijtihad itu yang disebut dengan fikih. Ya, misalnya apa? Hasil ijtihad dari Imam Syafi'i. Maka menghasilkan fikih Syafi'iyah. Hasil ijtihad dari Imam Hanafi. Maka menghasilkan fikih Hanafiyah. Jadi aktivitasnya itu namanya ijtihad,
atau penemuan hukum terkait dengan a'malul mukallafin, amalan-amalan para mukallaf atau subjek hukum yang kemudian produknya itu adalah al-fiqhu atau fikih. Ya, kalau fikih itu kan ruang geraknya ada pada hal yang bersifat furu'iyah. Nah, bukan hal yang bersifat usuliyah. Yang usul itu sudah ada. Nah, maka kemudian ijtihad itu dilakukan terkait dengan hal-hal yang bersifat cabang. Karena syariat itu kan ada dua. Ada yang bersifat usuliyah, ada yang bersifat furu'iyah. Kalau usuliyah itu syariat yang bersifat pokok. Itu nggak ada kompromi. Kalau mengadakan hal yang baru itu namanya bid'ah. Nah, syariat itu ada yang furu'iyah. Hal yang bersifat cabang, bukan pokok. Maka itu masih terbuka untuk dilakukan ijtihad. Nah, di sini dicontohkan ya, kal kutubil maudu'ah fin nahwi wal hisab wal faraid wa ghairi dzalik minal ulum mimma dan seterusnya. Misalnya di sini penulisan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Wal hisab, ilmu astronomi. Wal faraid, ilmu waris. Dan selainnya, itu adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya kembali dan dibangun dari aqwali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa awamirihi, dan perintahnya. Nah, fa inna dzalika la yadkhulu fi hadzal hadits, yang demikian itu bukan termasuk bid'ah yang tertolak sesuai dengan hadis Nabi ini. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiq, kapan disebut sebagai bid'ah? Kalau mengada-ngadakan itu terkait dengan hal yang bersifat usuliyah. Nah, makanya Muhammadiyah itu mengkategorikan bid'ah hanya ada pada dua area. Area pertama itu adalah area akidah, tata keyakinan itu hal yang bersifat usul. Nggak bisa dimodifikasi, nggak bisa diada-adakan. Yang kedua, dalam hal ibadah itu pun dibatasi hanya pada ibadah yang bersifat mahdhoh. Hanya dalam ibadah yang sifatnya mahdhoh. Apa itu ibadah mahdhoh? Ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang tata cara, kadar, dan waktunya telah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mudahnya yang terangkum dalam rukun Islam yang 5. Misalnya sholat. Sholat itu ya ada syarat rukunnya. Itu bersifat usuliyah, itu ibadah mahdhoh. Maka kalau menambah-nambahkan, mengada-ngadakan yang baru, maka itu bid'ah. Nah, misalnya, sholat duhur 4 rakaat, kok dijadikan 3 rakaat? Itu bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan bacaan tertentu dalam sholat. Kok diamalkan dalam sholat? Itu bid'ah. Kenapa? Karena tata cara, kadar waktunya telah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang disebut sebagai ibadah mahdhoh. Tapi kalau hal-hal yang lain, misalnya pakaian. Pakaian itu pokoknya adalah menutup aurat. Ya bagaimana bentuknya? Ya terserah. Bisa pakai kopiah, bisa pakai sorban, bisa pakai imamah, dan seterusnya. Yaitu bukan termasuk yang bersifat usuliyah. Jadi tidak ada masalah. Menuntut ilmu, talabul ilmi, itu bukan ibadah mahdhoh. Makanya bisa diada-adakan yang baru. Maka dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu ketika awal dakwah misalnya menggunakan musik dan seterusnya, itu dikatakan kafir. Dulu Pondok Pesantren Gontor, ketika membuat seragam santri menggunakan dasi, itu dianggap tasyabuh, menyerupai orang Nasrani dan Yahudi. Itu bukan hal yang bersifat usuliyah. Karena apa? Karena itu bukan merupakan ibadah mahdhoh. Maka itu bukan termasuk ke dalam bid'ah. Nah, ini kalau kita menyimpulkan dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq. Ya, Muhammadiyah, tadi saya sambungkan,
Yang disebut usuliyah itu kalau terkait dengan akidah dan ibadah mahdhah. Di luar itu maka mengada-ngadakan yang baru itu bukan merupakan bagian dari bid'ah. Nah, Muhammadiyah itu menyandarkan pendapatnya pada salah satunya itu Asy-Syatibi. Nah, beda dengan misalnya saudara kita yang merujuk kepada madhab Syafi'iyah yang membagi bid'ah itu menjadi dua. Yang pertama adalah al-bid'atul mahmudah atau bid'ah yang baik. Yang kedua adalah al-bid'atul madhmumah atau bid'ah yang buruk. Nah, kalau bid'ah yang baik itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hal yang baru tapi nggak bertentangan. Tapi kalau yang bid'ah madhmumah, bid'ah yang jelek, itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini terkait dengan penjelasan mengenai hadis bahwa segala sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya dari kami, kata Nabi, dari sunnah, bahwa raddun maka tertolak. Nah, apa makna dari hal yang diada-adakan itu? Menurut Ibnu Daqiq tadi adalah bid'ah. Nah, di mana dalam hadis yang lain disebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat, dan setiap yang sesat itu finnar, tempatnya ada di dalam neraka. Ya, barangkali itu saja untuk penjelasan mengenai hadis yang kelima, karena memang Ibnu Daqiq tidak menjelaskan secara panjang lebar terkait dengan hadis ini. Saya kira begitu Pak Tito, kalau ada hal yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Matur suwun, jazakumullah khair Ustaz Ari atas tausiahnya menyampaikan hadis kelima pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kalau ada yang ingin disampaikan bisa berupa pertanyaan ataupun bisa berupa pernyataan tambahan gitu. Monggo dipersilahkan. Kalau saya tunggu dulu ya, kalau tidak ada moderatornya yang tanya ini. Baik, nampaknya belum ada yang ingin ditanyakan. Ustaz Ari, terkait dengan rutinitas, ritual-ritual ya, yang itu rutin, itu, bagaimana menurut pandangan Ustadz dikaitkan dengan hadis ini? Seperti sudah lazim tempat kita ya, ada 3 hari, 7 hari setelah kematian, 40 hari setelah kematian, dan itu rutin dilaksanakan. Kemudian bukan sholat, tapi zikir di sana, gitu ya. Tapi sifatnya rutin, ritual rutin gitu ya. Hampir setiap ada kematian itu dilaksanakan. Kalau bahasa Arab, kalau dalam bahasa agama ada yang mengatakan aid ya, apa namanya, kembali berulang gitu ya. Monggo Ustadz Ari ini satu dulu. Kenapa kok satu mengatakan mungkin ya, satu mengatakan itu bagian dari muhdas atau yang diadakan, ada yang mengatakan ini ya tidak muhdas, gitu. Bukan bid'ah. Terus ya, ini memang perkara yang sangat sensitif ya, yang seringkali memicu konflik di dalam masyarakat terkait dengan peringatan-peringatan tertentu. Misalnya peringatan 3 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian, dan lain-lain. Ya, yang menjadi persoalan adalah ini kan memang sudah jelas yang semacam ini tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi tidak pernah Rasulullah itu mengajarkan ada peringatan tertentu untuk 3 harinya orang yang meninggal. Peringatan tertentu untuk 7 harinya orang yang meninggal. Peringatan tertentu untuk 100 harinya orang meninggal, untuk 1000 harinya orang meninggal. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ini adalah muhdats. Nah, muhdats itu adalah bid'ah, hal yang diada-adakan di dalam agama. Ya, kenapa demikian? Karena ini adalah amalan yang rutin sehingga seolah-olah ini merupakan bagian dari ajaran agama.
Nah, memang yang dimaksud dengan bid'ah, kalau Muhammadiyah ya, yang dimaksud dengan bid'ah, dengan merujuk kepada Asy-Syatibi, itu adalah hal-hal yang dilakukan di dalam agama yang seolah-olah ini merupakan syariat. Ya, kalau hal yang bersifat rutin, biasanya kan rutin itu seperti syariat ya. Sholat itu rutin ya syariat, kemudian puasa rutin itu ya syariat. Sehingga karena ini merupakan amalan yang sudah ditentukan harinya, maka hari ke-3, hari ke-7, hari ke-100, hari ke-1000, maka ini juga dianggap sebagai hal yang bersifat muhdatsy. Kenapa? Karena menjadi seolah-olah ini ajaran dari syariat mengenai hari-hari tertentu. Padahal suatu amalan yang kadar, waktu, dan tata caranya ditentukan itu merupakan bagian dari ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah, asal dari ibadah itu adalah haram. Al-haram. Al-aslu fil ibadah, al-haram. Asal dari ibadah itu adalah haram. Nah, sampai apa? Sampai ada yang memerintahkan. Hatta yakumad dalil ala amriha. Sampai ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan. Sholat itu haram. Makanya yang boleh hanyalah sholat yang diperintahkan. Puasa itu haram. Makanya yang boleh itu adalah puasa yang memang diperintahkan. Nah itu apa? Ibadah yang waktu, tata cara, dan kadarnya sudah ditentukan oleh nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, 3 harian, 7 harian, 100 harian, dan lain-lain. Itu kan sifatnya rutin. Seolah-olah menjadi ibadah mahdhah yang sudah ditentukan waktu, kadar, dan tata caranya. Izin Nah, Ustaz padahal, ya sebentar, ini satu perspektif ya. Satu perspektif ya. Nah, padahal tidak pernah diperintahkan untuk itu. Maka kemudian dalam satu perbincangan tertentu, oh ini diperlukan. Diperlukan untuk apa? Diperlukan kalau misalnya 3 harian, 7 harian, itu orang yang ditinggal meninggal, itu masih dalam keadaan duka. Dia masih dalam keadaan merasa kesepian. Maka membutuhkan adanya teman. Maka solusinya barangkali tidak harus rutin, akan tetapi bisa dilakukan pengajian sebagai sebuah siraman rohani, sekaligus muhasabah, bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Ini satu perspektif. Nah, perspektif yang lain adalah adanya 3 harian, 7 harian, 100 harian, 1000 harian, ini di luar ibadah mahdhah. Dan perbuatan yang semacam ini tidak dilarang oleh syariat. Namanya tahlil itu dari kata halala yuhallilu, yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah, padahal itu kata Nabi adalah afdhalul dzikri, merupakan dzikir yang afdol, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya maka pendapat yang kedua mengatakan untuk 3 harian, 7 harian, kemudian 100 harian, 1000 harian itu bukan bid'ah. Kenapa demikian? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga inilah yang kemudian menurut madhab Syafi'iyah dikategorikan sebagai al-bid'atul mahmudah atau bid'ah yang baik. Nah, ini 2 pendapat. Nah, saya tidak akan menentukan mana pendapat yang lebih rojih karena ya ini persoalan yang sangat sensitif. Tadi saya hanya menyampaikan 2 pendapat terkait dengan hal itu. Nah, silahkan nanti jamaah bisa menentukan sendiri. Ini Ustaz Ari masih terkait dengan itu, Ya. biar lebih ya. Karena ini kan lingkupnya kita pengajian yang mungkin bisa tercerahkan dari tarjih gitu ya. Ya. Ya artinya tarjih itu kan dari menimbang berapa pendapat maka ditarjih mana yang lebih rajih gitu ya. Itu yang diambil betul. gitu ya. Itu yang pertama. Artinya ya harapannya memang ya
saya terutama yang bagi yang bertanya itu jadi tarjihnya itu seperti apa kan gitu. Ya. Mana yang lebih rajih itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ini biar agak apa namanya ini kan kaitannya ini dengan aspek tadi ya khilaf perbedaan antara yang ini apa namanya terkait dengan ibadah atau bukan. Nah, mungkin ada usul yang berbeda ya antara berbagai macam golongan. Mungkin ada yang asal ibadah itu akan tahrim ya. Ya. Asal ibadah adalah haram. Mungkin ada yang mengatakan asal ibadah bukan haram gitu ya. Kecuali ada dalil yang melarangnya kan gitu. Ya, mungkin itu juga ya. Mungkin nanti disampaikan Ustaz Ari. Kemudian yang ketiga, masih menyambung tadi biar lebih mengklirkan. Kemudian kalau tadi pendapat yang kedua, kalau saya walaupun ada dalilnya la ilaha illallah gitu, kemudian saya buat ritual itu gitu ya. Artinya kan case-nya tadi kan ada 7, 3, 7, 40, 100, 1000, 10.000, mendak dan sebagainya. Ya. Mungkin kita juga bisa buat, misalkan saya ingin apa namanya dengan meritualisasi diri, walaupun dalil la ilaha illallah itu ada, dan saya pun melaksanakan juga apa namanya la ilaha illallah, mohon maaf bukan apa namanya besar ya, tapi memang ada tuntunan Rasulullah SAW, misalkan ada 100 kali setelah subuh, ada 10 kali setelah subuh gitu kan, tidak harus 3 hari 7 hari, tapi setiap hari pun ada tuntunannya 100 kali 10 hari dan sebagainya. Nah itu kalau yang merutinkan yang tidak ada dalilnya gitu ya. Kemudian walaupun secara umum ada dalilnya, tadi dalil umumnya misalkan afdhalul dzikri la ilaha illallah kan gitu. Kemudian itu dijadikan ibadah yang khusus, itu kan mungkin bisa dijelaskan apakah juga termasuk muhdas gitu ya. Dalil umum, kemudian saya ritualisasikan secara khusus gitu ya. Misalkan ya setiap Rebu apa ya, Rebu Bekasan, saya tahu Rebu apa gitu misalkan ya. Saya membuat yang baru bukan 7, 3, 40 gitu. Oke, Mas Usman, supaya lebih jelas lagi, lebih clear, dan mungkin kita di masyarakat juga nyaman gitu ya. Berbeda itu biasa gitu ya. Artinya silahkan bagi yang mereka juga mempersilahkan kita juga, jadi santai saja gitu. Ya Mas Usman, Ya, terima kasih Pak Tito. Ini karena hal yang sangat sensitif ya, makanya saya juga tidak tidak hanya menyampaikan satu pendapat yang saya yakini gitu. Kalau Muhammadiyah kan memang begitu modelnya ya. Majelis tarjih, namanya tarjih itu kan memilih mana yang paling rojih, yang paling kuat. Jadi ada mazhab Syafi'iyah, misalnya Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, tarjih. Oh, ketemu ini yang paling rojih gitu. Sama halnya dengan ini. Maka pendapat Muhammadiyah itu sebenarnya ya sama dengan Asyatibi yang tadi saya sebutkan. Jadi yang disebut bid'ah itu kalau dalam lapangan akidah dan ibadah mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu ya dalilnya mestinya ya memang al-aslu fil ibadah al-haram. Jadi asal dari ibadah itu adalah haram. Itu kalau ibadah mahdhah. Lah kalau nggak gitu, orang bisa mengadakan sholat sendiri. Orang bisa mengadakan puasa sendiri, yang itu nggak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ibadah mahdhah itu apa? Tadi yang saya sebutkan, ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata cara, kemudian kadar, waktunya itu sudah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk peringatan-peringatan itu kan sifatnya rutin. Nah, kalau hal yang sifatnya rutin, ini kan berarti masuk dalam kriteria ibadah mahdhah, ibadah yang tata cara, kan bacaannya juga ditentukan. Tata cara, waktunya, kadarnya ditentukan. Padahal tidak pernah ada perintah dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga dari pendapat-pendapat itu kemudian dipilih yang rojih, maka disimpulkan bahwa peringatan-peringatan itu termasuk hal yang bid'ah. Maka kemudian kalau alasannya kasihan dong orang yang sudah meninggal kok langsung ditinggalkan, kan mereka sedang bersedih, sepi. Kan tidak harus menggunakan hal yang bersifat rutin dengan bacaan yang sudah ditentukan. Tapi bisa juga misalnya dengan pengajian tadi, itu
pernah menjadi perbincangan di kalangan orang Muhammadiyah sebagai jalan tengah agar orang yang baru ditinggal meninggal itu tidak merasa kesepian. Ya sudah, berarti pengajian saja, adakan pengajian. Adakan pengajian sembari muhasabah, sembari ya menghibur bagi keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh saudaranya yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Nah, saya kira itu kalau sikap dari Muhammadiyah. Ya, adapun sikap dari saudara-saudara yang lain yang berbeda, barangkali yang tadi yang saya sampaikan. Sekalipun kalau saya ya tentu memilih yang pendapat pertama bahwa itu tidak pernah diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Matur gitu suwun ya. Ustaz Ari, sudah Ya. jelas. Jadi Tarifnya dzikir gitu ya ya. memang, iya kalau dzikir ya memang afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, seperti yang biasa diucapkan dalam dzikir ya, memang la ilaha illallah itu dzikir yang punya bobot yang sangat besar. Akan tetapi kan juga tidak ada ajarannya harus merutinkan dzikir itu di luar apa yang sudah diperintahkan. Misalnya sehabis sholat memang kita dianjurkan untuk berzikir dengan lafaz la ilaha illallah. Misalnya dzikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali dan seterusnya. Itu kan sudah jelas ada ajarannya. Nah, di luar itu ya kalau misalnya membuat jumlah sendiri, kemudian merutinkan, itu kan sudah berarti menjadi ibadah makhdhah, padahal nggak pernah diperintahkan. Maka itu termasuk dalam kategori muhdats atau bid'ah. Matur suwun Ustaz Ari sudah sangat jelas. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian kalau ada yang ingin menyampaikan. Tadi kayaknya ada Bapak yang mau menyampaikan, deh. Monggo dipersilakan. Ji, Monggo Pak Muhammad Ridwan Syah. ya, terima kasih. Nama saya Muhammad Ridwan Syah. Saya kebetulan asal Aceh nih, tapi dulu saya kuliah di Jogja. Apa yang saya ingin tanyakan? Ada kaidah itu kan al-adatu muhakamah. Apakah teks kaidah ini bisa kita ambil ke tradisi takjiah itu, Ustaz? Karena kan beberapa salaf kan memang menentukan harinya misalnya 3, 7 dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, memang saya lebih condong yang kita kan kalau metode tarjih itu kan yang paling rajih lah dia di posisi dasar-dasar hukum itu tuh dari dalil Al-Qur'an, dari dalilnya itu. Tapi yang konteksnya kan kadang-kadang karena contoh di Aceh misalnya, karena orang memang otoritas ulamanya itu banyak yang salaf, sering sekali masyarakatnya sudah jadi masyarakat fanatik seperti itu. Itu kan tidak tidak, kalau kita mau sodorkan ini, orang karena sudah fanatik terhadap ulama tertentu, artinya kan otoritas itu berkembang seperti itu, Ustaz. Itu kan itu dilema sebenarnya, karena memang kalau kita mau soroti langsung ke teks-teks kitab aslinya, memang itu ya tidak ada dalam satu perspektif misalnya. Mungkin ada pendapat lain. Itu aja, Ustaz. Mohon izin. Ya. Yang pertama, memang ada kaidah al-adatu muhakkamah. Tapi al-adatu muhakkamah itu fungsinya hanyalah untuk mengisi kekosongan hukum. Artinya apa? Bukan berarti masuk ke dalam ranah ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah tadi, dalam kaidah yang lain misalnya, al-aslu fil ibadat at-taufiq, fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah Ta'ala misalnya. Jadi asal dari ibadah itu adalah tauqifiyah, tauqif. Apa maknanya? Dilaksanakan jika ada dalil yang memerintahkan. Kalau tidak ada yang memerintahkan, ya itu berarti tidak boleh. Itu ibadah. Maka sekalipun itu adat, ya tidak muhakamah kalau terkait dengan ibadah mahdhah. Jadi misalnya ada ibadah sholat, adatnya kok setelah sholat subuh itu ada sholat lain, setelah sholat duhur ada sholat lain, sebelum asar misalnya kan, atau setelah asar ada sholat lain sebelum maghrib. Nah, sekalipun itu sudah menjadi budaya turun-temurun, maka itu tidak berlaku kaidah al-adatu muhakamah. Karena apa? Sudah jelas ke hukumnya bahwa ibadah mahdhah itu dasarnya adalah haram,
tauqif tadi, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ya, barulah kalau di luar ibadah mahdhah. Misalnya untuk menghukumi hal tertentu. Ini bukan ibadah yang ditentukan tata cara, kadar, kemudian waktunya ditentukan oleh syariat. Maka ketika adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu muhakamah. Itu bisa menjadi hukum. Nah, jadi kaidah al-adatu muhakamah itu di luar ibadah mahdhah. Itu pun masih ada syaratnya. Yang menjadi hukum yang muhakamah itu adalah al-adah yang memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu misalnya ada hal yang baru, ini nggak ada nih dalam Al-Quran dan As-Sunnah di luar ibadah mahdhah, tapi ini sudah turun-temurun terus. Nah, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka berlakulah kaidah al-adatu muhakamah. Nah, ini al-adatu muhakamah itu sebenarnya ya banyak di Indonesia. Di Minangkabau itu misalnya ada pepatah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Di sana ada adat-adat tertentu di luar ibadah mahdhah yang kemudian itu dijadikan sebagai hukum di dalam adatnya. Itu yang pertama. Yang kedua sifatnya bukan pertanyaan kayaknya ya, atau saya salah menangkap ya. Penguasaannya Syafi'iyah gitu Ustaz. Jadi kita biasanya sebagai rakyat kan ulil amri di Aceh kan Syafi'iyah ya. Oh iya benar. Ya, Iya. kita sebagai rakyat di sana gitu. Yang sudah Oh ditetapkan iya. seperti itu gitu. Iya. Iya, kalau ulil amri di sana Syafi'iyah, sepanjang itu menyangkut hukum privat, maka itu nggak bisa dipaksakan. Sama kayak di Indonesia, misalnya pemerintah menetapkan awal Ramadan itu pada hari tertentu, menggunakan metode Ru'yatul Hilal. Kemudian ada yang berkeyakinan Muhammadiyah untuk menggunakan metode hisab, karena itu dianggap lebih valid. Jadi melihat hilal itu benar-benar sudah di atas ufuk atau belum, itu lebih valid dengan cara hisab dibanding dengan ru'yatul hilal yang penuh dengan keterbatasan. Nah, fa'in humma, misalnya dalam Al-Quran kan, kalau memang itu terhalang, maka perhitungkanlah dengan cara hisab. Nah, misalnya itu adalah ibadah yang sifatnya privat, bukan ibadah yang bersifat publik. Maka pemerintah tidak boleh memaksakan untuk harus mengikuti sesuai dengan keinginannya. Ini sesuai dengan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 3 bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, kecuali hal yang bersifat publik. Apa misalnya yang bersifat publik? Misalnya qisas. Dalam jinayat, di Aceh kan ada perda syariat, ada al-qanun. Misalnya ada qanun maisir, larangan berbuat judi. Ada qanun kholwat, larangan berduaan lawan jenis di tempat yang sepi yang bukan mahramnya. Ada lagi misalnya qanun khomer, larangan untuk minum minuman keras. Ya, misalnya terkait dengan syurbah ini. Orang minum minuman keras. Itu para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman cambuk berapa kali untuk penggunanya. Ya, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk menentukan. Ini hal yang bisa publik. Maka kalau pemerintah sudah menentukan, misalnya, pemerintah menggunakan madhab Syafi'iyah. Menurut madhab Syafi'iyah, orang minum minuman keras itu dicambuk misalnya 40 kali. Maka ya sudah, yang berlaku adalah 40 kali. Karena apa? Itu hal yang bersifat publik. Nah, maka kita pun tetap harus ikut. Tidak bisa kan kita, minta 60 ini madhabnya, yang lain 60 yang saya ikuti. Nggak boleh. Karena apa? Karena ini adalah hukum publik. Ya, di dalam sejarah Islam pun juga sama. Bahkan pernah ada pemerintahan Islam yang menggunakan madhab Syiah. Nah, sepanjang itu hal yang bersifat publik, ya semuanya harus ikut. Tapi kalau hal yang bersifat privat, misalnya seperti tadi, penentuan awal Ramadan,
kemudian tata cara sholat, kemudian misalnya nisab zakat, itu ada perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lain, maka itu nggak bisa dipaksakan. Karena apa? Karena itu sudah masuk ke dalam ranah hukum privat. Ya, saya kira itu jawabannya. Mas Nuhun Ustaz Ari atas jawabannya, saya kira sudah sangat jelas. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu lagi yang ingin disampaikan. Saya. Mas Imam ya. Monggo Mas Imam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu ada kajian tafsir almarhum Ustadz Pasir di Baitur Rahman tentang hadis ini juga. Tapi beliau menyampaikan satu hadis lain yang man amila amalan solihan man sanna fi sunnati, kalau nggak salah begitu hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhirih gitu. Sebaiknya kalau membaca surat ini, hadis ini, membaca juga hadis yang lain. Misalkan terus beliau memberikan contoh seperti wiridan yang dikeraskan doa bersama-sama sehabis sholat. Tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tetapi itu bagian dari amalan sunnah yang baik gitu loh. Dengan alasan untuk tarbiyah, mengajari anak-anak yang belum bisa wiridan sesuai tuntunan Rasulullah, baca tasbih sekian kali, tahmid sekian kali, dan seterusnya, maka dibolehkan karena menggunakan dasar mansana fil islami sunatan hasanatan, bahwa dan seterusnya begitu. Nah, itu gimana pendapatnya dengan orang yang pokoknya orang contohnya ya rodun tertolak gitu, itu gimana kan? Ya, oke. Ya, kalau terkait dengan suara, itu kan memang tidak ada ketentuan yang baku. Sekalipun dalam Al-Quran, itu mestinya dzikir itu ya tadarruan wa khufyah. Artinya apa? Dzikir itu ya dilakukan dengan cara lembut, dengan penuh penghayatan, tapi itu bukan merupakan ketentuan yang baku. Maka dzikir dengan suara keras atau lembut itu bukan menjadi hal yang perlu dipersoalkan. Yang perlu dipersoalkan adalah terkait dengan kemaslahatan. Ditimbang-timbang. Mana yang lebih maslahat? Kalau memang untuk tarbiyah, berarti kan maslahatnya lebih besar tuh. Karena apa? Untuk tarbiyah di pondok pesantren misalnya, ya dzikir jamaah untuk tarbiyah. Kemudian misalnya di tengah masyarakat yang masih awam, belum pada ngerti dzikir itu kayak apa, dengan meninggikan suara itu maslahat. Kenapa? Mengajarkan orang yang belum bisa berzikir. Tapi kalau di lingkungan misalnya semuanya itu sudah ustadz, semuanya dzikirnya sudah ngelotok, ya mestinya tadarruan wa khufyah sesuai dengan apa yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, yaitu dzikir itu mestinya ya dengan suara lembut yang penuh dengan penghayatan gitu. Jadi terkait dengan hal itu, saya kira yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan aspek maslahat. Kalau terkait dengan man sanna fil islami sunatan hasanatan dan seterusnya, siapa yang mencontohkan suatu ajaran yang baik, maka pahalanya itu sama dengan orang yang mengerjakan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengajarkan itu, orang yang mengamalkan. Nah, itu saya kira hal yang lain. Kalau terkait dengan tarbiyah, ya mengajarkan ya berlaku itu memang kan. Ya karena apa? Karena mencontohkan hal yang baik, menjadikan orang menjadi hafal dzikir. Tapi kalau misalnya sudah mapan, semuanya itu sudah bisa berzikir, bukan lagi untuk tarbiyah kan, berarti harus digeser orientasinya untuk benar-benar dzikir. Dzikir itu apa? Dzikir itu takorub. Nah, takorub itu bagaimana caranya? Dzikir yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu ya dzikir yang penuh dengan penghayatan gitu. Ya saya kira itu ya. Jadi kalau untuk dzikir suara itu kan tidak ada ketentuan yang baku. Artinya ya disesuaikan dengan kemaslahatan. Mana yang lebih maslahat. Sekalipun dzikir kan tadi mestinya tadarruan wa khufyah. Dzikir itu ya dengan suara lembut dan penuh dengan penghayatan. Tapi kalau untuk tarbiyah ya itu diperbolehkan.
maksudnya dalil hadis ini tidak bertentangan dengan dalil yang mansana fil islami sunatan hasanatan gitu ya? Oh, tidak Tidak sama sekali tidak bertabrakan ya. dia. Iya, tidak dia bertentangan sama sekali gitu. Dan ini Ustaz tadi mungkin perlu Ya. diperjelas ya. Ya tadi disampaikan Mas Imam tadi, apakah ini termasuk mengada-adakan ibadah makdoh gitu ya. Nanti kan kaitannya dengan tadi, misalkan kalau dicari-cari, orang kan kalau cari-cari manfaatnya kan ya ini kan, wah ini untuk tarbiyah ini, saya mau mengadakan ini 3 hari tarbiyah, 7 hari tarbiyah, 40 hari tarbiyah kan gitu. Nah, itu kan apa namanya, dan nanti jadi ini lagi gitu ya, nanti jadi sesuatu yang akhirnya apa namanya, mungkin ada batasan-batasan terkait dengan yang dimaksud contoh baik itu contoh baik karena apa? Karena mungkin dari golongan satu itu bukan contoh baik, itu contoh bid'ah. Nanti malah yang nyontoh malah apa namanya dosa warisan gitu kan? Namanya dosa jariah kan gitu ya. Satunya mengatakan ini, satunya mengatakan ini tarbiyah, ini tarbiyah 3 hari, 7 hari, karena alasan bisa dicari ya. Satunya mengatakan itu dosa tarbiyah, dosa apa namanya jariah, dosa yang turun temurun. Tadi disampaikan di apa namanya sarah ini baik yang apa namanya yang mengerjakan orang terdahulu maupun orangnya sekarang. Khawatirnya itu artinya mungkin ada batasan-batasan supaya yang amalan hasanah itu ada batasannya begitu ya. Oke, Mas Ruswan. Ya. Kalau untuk alasan tarbiyah sekalipun, ya mestinya amalan itu kan ada dasarnya. Maksudnya ya dikirnya itu dikir ya sesuai dengan syariat. Gitu. Jadi bukan yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau misalnya habis sholat wajib, kemudian baca istighfar dan seterusnya, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, seterusnya, itu kan ada dalilnya. Jadi tarbiyah itu adalah jalan untuk menuju kesempurnaan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Tapi kalau tadi misalnya apa? Misalnya 3 hari, 7 hari, itu kan bukan jalan untuk menuju ke kesempurnaan syariat. Ya, itu 2 hal yang berbeda. Misalnya tapi saya di rumah, ada benang merah, Tat. Ya. Ada benang merah kalau melihatnya dari sisi maslahah. Ya. Oh, saya ini siar ya malam Jumat yasinan ben siar gitu gimana? Makanya tadi intinya adalah masalah tadi adalah untuk menuju kepada jalan kesempurnaan syariat. Kalau seperti yasinan 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, itu untuk menuju syariat yang mana gitu. Menuju kesempurnaan syariat yang mana. Beda halnya ketika saya di rumah misalnya setiap habis sholat, saya dikiranya menyuarakan dengan suara yang keras. Apa? Biar anak saya lama-lama bisa hafal. Mengajarkan pada anak saya. Tapi kan itu untuk menuju kesempurnaan syariat. Dikirnya yang sesuai dengan syariat. Yang nanti anak saya setelah bisa, targetnya setelah itu ya dikir itu adalah tadaruan wa khufiyah. Gitu. Tapi kalau tidak untuk menuju kesempurnaan dari syariat, ya itu menjadi hal yang bid'ah kan? Ya, Ustaz, saya kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan Ustaz Ari terkait dengan permasalahan mengada-adakan ini ya. Ini ada yang on mic-nya, ada yang ingin bertanya? Ya, tidak ada ya. Saya kira cukup untuk pengajian pada apa namanya malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah sangat jelas, clear terkait dengan permasalahan bid'ah. Dan memang kalau di masyarakat kita ada banyak pendapat gitu ya terkait dengan sebuah amalan ya. Kita tasamuh, artinya kita hidup di masyarakat, kita mengamalkan apa yang kita yakini gitu ya. Kemudian orang lain mengamalkan apa yang dia yakini ya monggo, dan kita tasamuh tetap bisa bertahun dalam kebaikan, saya kira gitu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian atas kehadirannya. Ada sesuatu yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, yang awal tadi Ustaz Ari menyampaikan 6 hal
yang perlu dipersiapkan dalam menuntut ilmu ini merujuk pada kitab Taklim Al-Muta'alim karya Syekh Zarnuzi, yang biasanya ini disampaikan ketika awal pengajian ya. Jadi kita ketika menuntut ilmu ada motivasi, kemudian bisa berhasil gitu dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua terkait dengan isi hadis ini, kita dilarang untuk mengadakan sebuah ibadah atau ritual ibadah, dan ketika diadakan maka itu sebuah bid'ah dan tertolak ya. Demikian jamaah sekalian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan kemudian kita terhindar dari hal-hal yang baru dalam ibadah ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang mubtadi, orang yang pelaku bid'ah ya. Karena ada hadis yang ini lagi, setelah mungkin saya nggak tahu di hadis arba ini ada nggak yang terkait dengan bagaimana akibat pelaku mengada-ada dalam perkara agama gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Sebelum ditutup Mas Tito mau nanya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang interupsi itu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nanya Mas Tito.